Apakah jarak jadi kendala dalam hubungan mereka? Karena kan Arhan juga bermain di luar negeri dan Aziza tidak bisa setiap saat mendampingi suaminya. Oke. Kalau dibilang jarak, ya pasti akan ada pengaruh dari jarak ya. Karena mereka jarang untuk bertemu. Nah, apalagi ini kan masih muda-muda ya. Dari masalah LDR ini bisa nggak jadi ke masalah orang ketiga akan masuk gitu? Kalau dari orang LDR bisa ada orang ketiga masuk, ya pasti bisa. Karena tapi selamat tinggal alatai salam sahujud karinde malimpang. Nah, aku Anpar Semendai yang menyukai penyu YouTube-nya di Walantianitan. Sekarang saya lagi mau membahas masalah ada perceraian ya, pemain sepak bola ya dengan istrinya. Jadi unsurnya bagaimana sih? Kenapa sih kok mungkin apa unsurnya cocok kok mereka dua bisa bercerai? Kenapa? Kan kayak gitu. Oke, baik. Ini kalau kita lihat kan Aziza sama Fatah Marhan kan lagi viral nih, dikabarkan mereka bercerai. Nah, Nyai, kalau dilihat dari unsurnya karakter masing-masing seperti apa sih Nyai mereka berdua ini? Oke. Kalau saya lihat ya, Aziza Salsa nih bulan 10 2003, berarti dia mau unsur air. Setelah itu kayak Pratama Arhan ini lahir tahun 21 bulan 12 2001, unsur logam. Unsur mereka cocok loh sebenarnya. Cocok sebenarnya? Cocok sebenarnya. Cocok dalam rezeki. Selama mereka hidup dalam rumah tangga, rezeki mereka tuh lancar dan uang mereka itu ada, dan mereka itu akan menjadi harta. Harta itu seperti ini. Jadi mereka kalau dapat uang akan mendapat, bisa kalau mereka beli aset akan bertambah aset kayak gitu. Tapi perbedaannya di dalam rumah tangga mereka adalah satu, karena ini orangnya dua-duanya mempunyai ego. Yang perempuan ini orangnya tipikal yang keras, dan dia tipikal orang yang perempuan yang yang dia berani berjuang sendiri gitu loh. Kalau dia nggak, dia akan mencari akal bila mana keuangan tuh lagi nggak ada, dia akan mencari akal bagaimana supaya keuangan itu bisa ada dan bisa kembali membaik. Sedangkan dari pasangannya yang pertama ini merasa bahwa dia berpikir bahwa ya kan gue pemain bola, pasti gue udah dapat uang. Jadi maunya ya udah kita dengan yang ada aja, tapi yang dari pasangan ini maunya ya kita harus berpikir nih, harus ke depannya harus kayak apa kayak gitu. Perbedaannya begitu, suka beda pendapat di dalam rumah tangga. Kalau dari tahun lahir mereka berdua ini cocok. Cocoknya bagaimana? Air dan logam. Kalau bulan mereka, bulan 10 adalah logam, bulan 12 adalah air. Jawaban saya, bulan mereka itu hoki rezeki mereka ada, tapi hoki tanggal lahir mereka tuh tidak ada. Jadi mereka tuh suka akan ada ribut dalam dalam rumah tangga tuh suka cekcok kayak gitu. Nyai, apakah jarak jadi kendala dalam hubungan mereka? Karena kan Arhan juga bermain di luar negeri dan Aziza tidak bisa setiap saat mendampingi suaminya. Oke. Kalau dibilang jarak, ya pasti akan ada pengaruh dari jarak ya. Karena mereka jarang untuk bertemu. Nah, apalagi ini kan masih muda-muda ya. Pasti masih muda-muda nih sebenarnya, kalau lagi masih muda, pernikahan mereka masih muda nih, biasanya tuh cocoknya harus berkumpul, harus bareng. Tapi ini kan jaraknya jauh, kan seperti itu. Biasanya itu ada pengaruh juga. Makanya saya bilang pasti ada perbedaan dalam kehidupan mereka, kayak perbedaan pendapat. Dari masalah LDR ini bisa nggak jadi ke masalah orang ketiga akan masuk gitu? Kalau dari orang LDR bisa ada orang ketiga masuk, ya pasti bisa. Karena merasa, ya tadi saya bilang, kita merasa pasangan saya jauh nih, dia juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Ya kita coba-coba deh. Begitu juga pasangan kita secara jarak jauh, dia merasa dia jauh, istri saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan, udah coba-coba kan seperti itu. Bisa adalah orang ketiga ada, karena kita tidak ada lagi kosong kan, tidak ada yang mengisi. Tapi jangankan jarak jauh, orang yang deket aja kalau kosong sedikit aja, pikiran kosong, merasa pasangan ada kekurangan, pasti pengen mencari yang lain kan seperti itu. Apalagi di zaman sekarang. Nah, Nyai, kalau Nyai terawang, kira-kira berarti ini masalah selain ego ada nggak sih masalah orang ketiga, Nyai? Yang saya lihat sih takutnya ada orang ketiga, takutnya kayak gitu. Tapi kita nggak boleh seuzon ya.
Nyai, kalau tadi kita ngomongin ada dugaan orang ketiga, itu dari pihak mana Nyai? Dari pihak laki-lakinya kah atau dari pihak ceweknya Nyai? Oke, yang Dugaannya. perempuannya merasa bahwa dari pihak laki-laki ada orang ketiga, tapi yang dari yang pihak laki-lakinya merasa ada orang ketiga dari yang perempuan. Oh, saling begitu ya? Ya. Saling menyangka ya? Ya, Nah, cerai kan nggak sehari 2 hari selesainya ya, masih Iya. banyak proses yang harus dilewati. Menurut penerawangan Nyai, bukan bermaksud meramal atau menduga-duga penerawangan Nyai aja, ini akan berakhir seperti apa Nyai? oke. Jawaban saya mungkin di saat mediasi nanti mereka akan dapat berpikir, mungkin ada berniat untuk bisa merujuk kembali. Ya, tapi ada yang satu mungkin berharap pengen kembali, tapi ada yang satu yang berharap pengen udah kita selesai saja. Nah, seperti itu kita nyambung karena publik sekarang terbelah Nyai. Di media sosial Pratama Arhan didukung habis-habisan, sementara Aziza Salsa banyak yang mengecam. Bagaimana Nyai melihat perbedaan pendukung mereka berdua ini? Oke, mungkin kan karena banyak penggemarnya masing-masing ya. Ada yang suka penggemarnya dari pihak suaminya, ada yang penggemar dari pihak perempuannya. Nah, jadi jawaban saya sebenarnya dalam masalah rumah tangga ini, kita dari orang luar tuh tidak bisa mengambil suatu keputusan. Karena kan yang mengerti lingkup dalam rumah tangga mereka itu mereka berdua. Yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau kita selalu menyalahkan dari pihak perempuan juga nggak bisa juga. Karena kan perempuannya ada di Indonesia, laki-lakinya ada di sana. Mungkin seorang perempuan kan juga pengen rasa diperhatiin, pasangannya selalu dekat. Mungkin merasa seperti itu, kan kayak gitu. Jadi jangan kita mengambil suatu kesimpulan bahwa yang salah perempuan, belum tentu yang salah perempuan. Mungkin ada juga salah dari laki-lakinya, tipikal orang yang cuek, yang nggak peduli, care dengan orang dari luar, atau dia sibuk dengan dunianya sendiri, kan seperti itu. Berarti masalah komunikasinya ya Oh sebenarnya? ya, jawaban saya masalah komunikasi. Kan kita harus tetap berpikir positif ya Nyai ya. Oh ya, kita harus berpikir apapun yang positif. terjadi, kita harus punya pikiran positif. Oh ya, harus pikir positif. Nah, dari dua unsur tadi ini, apa yang bisa dilakukan entah baik dari Arhan atau dari Aziza Salsa untuk berusaha mempertahankan rumah tangga? Oke, yang bisa supaya mereka bisa saling, harus semua menurunkan ego, introspeksi diri kembali. Ya dong, kalau mau awet nih rumah tangga, introspeksi lagi diri masing-masing. Kan seperti itu. Kan kita menikah itu kan, sebelum kita menikah kan kita sudah memikirkan sedetil mungkin untuk kita menjalankan rumah tangga. Karena kita menjalani rumah tangga ini, kita menikah bukan untuk 1 tahun 2 tahun. Karena kita mau menikah itu untuk kalau bisa seumur hidup kita. Kan kayak gitu. Sebenarnya kan sebelum mereka masuk ke dalam rumah tangga mereka, memasukkan dalam pernikahan dan rumah tangga mereka, kan pasti semua itu kan sudah dipikirkan matang-matang. Kalau bisa saling menurunkan ego supaya bisa rujuk kembali, bisa menjalani rumah tangga yang benar, kan seperti itu. Mungkin kesimpulannya seperti apa Nyai? Oke, kesimpulan saya hanya satu. Ini kita mengambil suatu pengalaman ya, atau kita belajar dari pengalaman dari Azizah dengan Pratama. Hubungan antara jarak jauh ini memang agak sedikit susah. Biasanya bagaimana cara kita seorang perempuan juga bisa mengintrospeksi diri kita untuk menjaga nama baik kita, menjaga nama baik pasangan kita. Begitu juga pasangan kita yang jauh harus menjaga juga, mengintrospeksi diri dia, menjaga nama baik dia juga walaupun dia jauh. Bagaimana caranya untuk bisa hubungan ini bisa kembali baik, kan seperti itu. Jadi jangan kita merasa pasangan kita jauh, gampang lah suami saya jauh tuh, dia juga nggak tahu apa yang saya lakukan. Begitu juga suaminya merasa gampang lah istri saya juga nggak tahu apa yang saya lakukan, jadi saya bisa bebas-bebas. Oh, jangan seperti itu. Kenapa? Kalau kita seperti itu, rumah tangga kita akan rusak. Tapi bagaimana caranya yang walaupun jauh tapi kita merasa pasangan kita ada selalu dekat dengan kita. Oke, terima kasih sahabat saya. Jangan lupa tonton terus ya Dewi Rantian Intan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Bila mana saya ada salah kata atau mengecewakan siapapun yang saya bacakan atau saya ramalkan, saya meminta maaf. Mohon maaf, namanya ini hanyalah ramalan atau penerawangan. Terima kasih banyak.